Selamat datang kembali teman-teman di seri video filsafat untuk pemula. Mohon maaf ini hujan, jadi mungkin suaranya agak terganggu. Tapi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah video sebelumnya kita bahas tentang determinisme ya. Sekarang kita akan bahas tentang indeterminisme. Ini kebalikannya dari determinisme. Indeterminisme ini merupakan sebuah pandangan filsafat juga yang memang merespon dengan munculnya determinisme. Karena ada determinisme, lalu indeterminisme ini lahir, di mana dia menolak determinisme dan membuka ruang pada kebebasan, pada ketidakpastian dan pilihan bebas manusia. Nah, teman-teman kalau masih ingat yang sudah kita bahas kemarin tentang determinisme, di mana segalanya sudah ditentukan, sudah digariskan oleh penyebab sebelumnya. Nah, indeterminisme ini justru berkebalikan ya dengan determinisme. Indeterminisme menawarkan kemungkinan bahwa tidak semua peristiwa terjadi karena penyebab yang sudah pasti. Apa maksudnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Baik, kita mulai dari definisi dulu. Indeterminisme itu merupakan pandangan yang sedari awal memang bertentangan dengan determinisme. Jika determinisme berargumen bahwa segala peristiwa dan tindakan ditentukan oleh penyebab yang sebelumnya, maka indeterminisme menyatakan bahwa tidak semua peristiwa, tidak semua ya. Jadi bukan artinya semua peristiwa itu tidak terprediksi, tapi tidak semua peristiwa bisa dan sudah diprediksi atau ditentukan sebelumnya. Jadi teman-teman, dalam pandangan indeterminisme itu semacam ada ruang gitu ya untuk kebebasan, untuk keacakan, gitu ya, kekeosan dan ketidakpastian dalam dunia ini. Nah, teman-teman, kalau disadari, kita dengarkan apa tadi ya tentang indeterminisme yang sudah saya ungkapkan, maka kita akan menemukan bahwa dalam indeterminisme ada ruang yang dibuka untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa sebab yang pasti atau terjadi secara kebetulan. Mungkin saja peristiwa-peristiwa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelumnya, tapi toh faktor-faktor itu juga tidak bisa terprediksi sebelumnya secara akurat. Nah, indeterminisme sebenarnya memberikan kebebasan bagi kita, individu manusia ini, untuk memilih tindakan-tindakan kita sesuai dengan pilihan bebas kita. Dan dengan begitu akan terbukalah jalan untuk keputusan-keputusan yang saat itu juga tidak direncanakan dan tidak bisa diprediksi. Nah, kalau misalnya determinisme kita sudah pelajari kemarin, ada beberapa prinsip utama. Demikian pula indeterminisme. Ada beberapa prinsip dasar dari indeterminisme. Misalnya begini. Dalam indeterminisme, prinsip pertamanya adalah ketidakpastian alam semesta. Apa maksudnya? Jadi begini, indeterminisme ini menekankan bahwa alam semesta, terutama di tingkat yang mikroskopik, yang sangat kecil, itu tidak sepenuhnya terikat oleh hukum alam sebab akibat yang deterministik. Benarkah? Ya. Dalam teori kuantum di bidang fisika itu contohnya, di mana ditunjukkan segala peristiwa di dunia yang subatomik ya, seperti tentang perilaku partikel, itu gerakannya acak teman-teman, tidak bisa diprediksi dengan pasti. Maka fenomena fisika ini tadi tentang teori kuantum ini kemudian dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi bahkan yang alamiah pun
itu tidak bisa diprediksi, sehingga tidak ada hukum alam yang pasti gitu. Yang ada, alam semesta ini tidak pasti juga. Oke, yang kedua, prinsip keduanya adalah tentang kebebasan kehendak atau kebebasan berkehendak. Jadi, salah satu implikasi besar dari indeterminisme adalah bahwa kita mungkin memiliki kebebasan dalam berkehendak. Jika misalnya ya, begini penjelasannya. Jika peristiwa-peristiwa dalam hidup kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh rangkaian penyebab yang ada sebelumnya, maka kita sebenarnya bisa membuat keputusan berdasarkan pilihan yang bebas. Artinya apa? Artinya kita tidak terikat sepenuhnya oleh kondisi masa lalu ataupun terikat oleh hukum alam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah keterbukaan kita pada masa depan. Jadi, dalam pandangan indeterministik, masa depan itu terbuka untuk kita ubah semau yang kita inginkan. Dan tidak sepenuhnya apa yang terjadi di masa depan itu tergantung pada peristiwa hari ini atau kemarin. Nah, dengan begitu kan ini membuka ruang ya bagi kita untuk kreatif, untuk juga sekaligus menerima kejadian-kejadian yang tidak terprediksi atau terduga, tak terduga. Dan ini tidak terjadi dengan pandangan deterministik yang menganggap masa depan itu cuma hasil dari atau konsekuensi dari apa yang terjadi hari ini atau kemarin. Nah, sebenarnya apakah indeterminisme itu bagian dari filsafat? Ya, oh jelas. Indeterminisme itu menjadi bagian yang sangat berdampak dalam filsafat fisika. Apa penjelasannya? Begini, dalam filsafat fisika, indeterminisme itu dihubungkan dengan teori kuantum. Teori yang menunjukkan bahwa ada, teman-teman, keacakan atau ketidakpastian di tingkat yang paling dasar dari alam semesta ini, yaitu tingkat mikroskopik, tingkat subatom, tingkat yang atom yang sangat kecil itu. Dalam teori kuantum itu dijelaskan partikel subatomik, partikel yang kecil, lebih kecil dari atom, itu bisa muncul di tempat yang berbeda tanpa alasan yang dapat diprediksi. Yang mengungkapkan ini adalah seorang filsuf fisika bernama Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Mereka berargumen bahwa dalam dunia subatomik itu segala peristiwa di dalamnya itu tidak dapat dipahami secara pasti, secara deterministik, tidak bisa. Itu filsafat fisika yang terpengaruh oleh indeterminisme. Dalam filsafat yang lain ada juga, yaitu filsafat moral. Kok bisa? Moral itu bukankah sesuatu yang pasti? Tunggu dulu. Dari sudut pandang moral, indeterminisme itu sebenarnya membuka kemungkinan adanya kebebasan moral. Karena jika peristiwa dalam hidup kita tidak sepenuhnya ditentukan, maka kita bisa kan dianggap bertanggung jawab atas tindakan kita. Kebebasan moral itu justru memberi kita kapasitas untuk memilih antara yang A, yang B, yang C dengan berbagai macam alternatif. Sehingga kita bisa juga membuat keputusan berdasarkan nilai yang kita pilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita itu. Bayangkan kalau keputusan moral itu sifatnya deterministik. Maka kalau sudah ditentukan, itu seolah-olah kalau kita merampok atau membunuh, kita tidak bisa dipersalahkan, karena kan saya melakukannya bukan karena saya memilih melakukannya, tapi saya sudah ditakdirkan untuk melakukannya, melakukan kejahatan itu. Nah, kalau itu caranya, kemudian manusia itu nggak bisa dihukum karena kesalahannya.
mencuri, korupsi misalnya. Oh, saya korupsi karena saya ditakdirkan untuk korupsi, itu kan nggak bisa ya. Atau saya jadi jahat karena lingkungan di sekitar saya jahat, jadi saya nggak bisa dipersalahkan. Oh, nggak bisa begitu. Kamu masih punya pilihan untuk tidak menjadi orang jahat, meski orang tuamu, keluargamu, dan lingkunganmu jahat. Jadi pengaruh indeterminisme dalam filsafat, tentu ada. Filsafat fisika, filsafat moral, utamanya tentang kebebasan kehendak. Nah, teman-teman, ada beberapa filsuf yang sangat mendukung indeterminisme ya. Kita sudah membahasnya juga beberapa dari mereka, tapi saya akan membahas dua orang, yaitu William James dan Jean-Paul Sartre. William James ini adalah filsuf pragmatis, kita sudah pernah membicarakannya. Dia adalah salah satu pendukung utama kebebasan berkehendak, dan dia pendukung dari indeterminisme. James berpendapat bahwa meskipun banyak aspek dunia yang terikat oleh hukum alam, keputusan moral kita tetap berada dalam kendali kita. Maka James juga menunjukkan ide tentang keyakinan hidup, yang di dalamnya itu melibatkan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Yang kedua, pasti teman-teman sudah kenal, seorang eksistensialis, Jean-Paul Sartre. Sartre itu menganggap bahwa manusia punya kebebasan yang tidak terbatas untuk memilih dan untuk bertindak. Maka dalam pandangan Sartre, indeterminisme adalah aspek mendasar dari kehidupan manusia. Maksudnya, kita dibebaskan dari takdir yang atau ketentuan yang sudah mendefinisikan kita sejak kita lahir. Itu kita dibebaskan dari itu. Sehingga dengan begitu kitalah yang menentukan siapa diri kita, bagaimana caranya kita hidup dan berpikir. Itulah eksistensi kita. Nah, teman-teman, tentu saja ada kritik ya, kritik pada indeterminisme ya. Salah satu kritik utamanya ya bahwa keacakan, ketidakteraturan, ketidakpastian dalam keputusan dan peristiwa yang selama ini selalu didengungkan oleh indeterminisme ini kan bisa menimbulkan keraguan ya tentang tanggung jawab moral. Maksudnya begini, jika satu peristiwa itu nggak bisa diprediksi sepenuhnya atau ditentukan sepenuhnya dari kejadian sebelumnya, apakah kita masih bisa bertanggung jawab atas tindakan kita jika peristiwa itu terjadi karena keacakan atau karena ketidakpastian? Misalnya seorang pilot pesawatnya jatuh dan kemudian ini karena kamu waktu sedang menyetir pesawat ini kamu ngantuk atau karena kamu minum minuman keras. Lalu pilot itu bilang, oh enggak, bukan karena itu. Banyak kok pilot lain yang juga minum minuman keras, pesawat tempurnya nggak jatuh meskipun dia posisinya dalam posisi pesawat tempur yang cepat. Misalnya saya jatuh ya karena acak saja, kebetulan saja saya jatuh. Orang kemudian bisa saja kan membela dirinya dengan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan itu bukan karena apa yang dia lakukan sebelumnya, tapi karena itu kebetulan aja salah. Lalu yang kedua, kritik yang besar juga muncul dari beberapa filsuf yang berargumen bahwa indeterminisme ini terlalu menyederhanakan dunia. Ya, tampak dari bagaimana mereka mengabaikan pengaruh kuat dari hukum-hukum alam yang memang mengatur kehidupan kita. Ya, meski beberapa peristiwa tentunya acak ya, kebetulan tidak terprediksi, tapi sebagian besarnya di dunia ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kausal ya, yang sebab akibat. Misalnya biologi ya, dalam bidang biologi misalnya metamorfosis itu kan sudah tertentukan, habis menjadi kupu-kupu dia akan menjadi kepompong, dari kepompong dia akan menjadi ulat. Dalam bidang lingkungan dan dalam bidang
sosial ada banyak faktor yang memang bisa diprediksi gitu loh, bukan kebetulan terjadi. Kemudian kritik yang lain adalah mengenai ketidakpastian. Jadi indeterminisme ini dianggap membuka ruang bagi ketidakpastian yang justru membuat beberapa orang atau bagi sebagian besar orang menjadi menyulitkan dalam hidup gitu. Karena kalau nggak ada hukum yang pasti dalam mengatur dunia, bagaimana kita bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan gitu, atau bagaimana kita bisa bertindak dengan yakin kalau hasilnya nggak pasti. Nah teman-teman, saya pikir cukup sekian tentang penjelasan tentang indeterminisme. Silahkan teman-teman berikan tanggapan untuk video ini di kolom komentar. Kita nanti akan ketemu lagi di video selanjutnya, di mana kita akan membahas kembali aliran filsafat yang lain yang mungkin teman-teman baru mendengar, namanya vitalisme, tapi itu untuk video selanjutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.